Selamat datang semuanya ya, selamat siang. Selamat datang di Closet Webinar. Saya Kristal, 3D Implementation Specialist dari Klo Indonesia. Topik webinar kita hari ini adalah bagaimana cara memeriksa kualitas 3D di dalam alur kerja antara brand sama vendor. Nah, webinar hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, saya akan memperkenalkan fitur atau fungsi terbaru Closet, yaitu 3D Quality Check Tool. Dalam sesi kedua, saya akan menunjukkan live demo mengenai bagaimana alur kerja antara brand dan vendor ketika mengadopsi fitur 3D Quality Check ini. Di sesi akhir, saya akan membuka sesi tanya-jawab untuk mendengarkan feedback dan pertanyaan teman-teman. Kalau di sini ada yang baru pertama kali mendengarkan Closet, kalian juga bisa mengunjungi website Closet dan channel YouTube kami untuk eksplorasi pengenalan Closet. Teman-teman juga bisa tonton kembali webinar Closet, yang sebelumnya mengenai fitur workflow configurator di dalam YouTube channel kita. Nah, mari kita mulai sesi yang pertama dari hari ini tentang pemeriksaan kualitas 3D di dalam Closet. Nah, di kuartal sebelumnya, kami telah mengembangkan fitur baru namanya Closet 3D Quality Check. Fitur terbaru ini berguna untuk memeriksa file secara otomatis. Nah, fitur ini dapat mendeteksi pengaturan yang tidak sesuai di dalam file flow, sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya oleh pengguna. Nah, dengan menggunakan fitur 3D Quality Check bersamaan dengan fitur Closet lainnya, kita bisa mempermudah dan menyederhanakan proses pemeriksaan kualitas file-file 3D kita. Hal ini bisa diadopsi menggunakan skenario alur kerja antara brand sama vendor. Contohnya gini. Pertama, brand perlu mempersiapkan pengaturan 3D file 3D Quality Check Tool. Nah, kedua, vendor juga perlu mempersiapkan sampel 3D sesuai dengan kualitas standar yang telah ditentukan brand. Nah, ketika sampel udah jadi, vendor perlu mengupload filenya ke dalam Closet untuk melakukan proses QC atau pemeriksaan. Nah, brand menggunakan fungsi di dalam content page untuk memeriksa detail sampel 3D, seperti workmanship-nya, 3D setting, naming conversion, dan lain-lain. Ketika ada detail yang nggak sesuai, maka brand dapat mengkomunikasikan dengan vendor di dalam Closet untuk memperbaiki sampel 3D-nya. Nah, untuk mempelajari cara kerja praktisnya, mari kita simak demonstrasi live-nya. Saya akan menayangkan di sesi live demo kita. Nah, misalkan kita adalah 3D user brand, di mana kita memberi request kepada vendor untuk membuat 3D sampel di dalam Flow. Terus kita mau periksa kualitasnya pada saat submission. Tahap pertama, kita perlu mengaktifkan fungsi 3D Quality Check terlebih dahulu. Caranya di mana? Kita mengarah ke company folder, ke company setting. Nah, kemudian kita memilih konten. Pilih tab yang ada namanya 3D Quality Check. Terakhir, tinggal kita aktifkan fungsi 3D Quality Check-nya. Nah, ini adalah halaman tempat kita menetapkan syarat ketentuan file 3D. Di sini terdapat kategori properti yang dapat diperiksa secara otomatis. Kita lihat ya kategorinya satu-satu. Pertama adalah 3D quality. Kategori ini tuh mencakup seperti particle distance, skin offset, dan lain-lain. Nah, contohnya kalau syarat particle distance-nya harus berada antara 3-5 mili, maka ketik aja 3,5 di baris particle distance. Terus, misalkan syarat thickness collision-nya harus berada di 1 mili. Kita tinggal ketik 1 pada baris thickness collision-nya. Kategori yang kedua adalah simulasi. Ini tuh mengacu pada pengaturan yang mempengaruhi hasil draping yang final seperti pin,
solidify, freeze, dan lain-lain. Misalnya kalau di dalam submission polanya nggak boleh ada pin atau nggak boleh di strengthen, maka ketik true di baris no strengthen. Kita juga bisa ketik true di baris no pin, artinya nggak boleh ada pin ketika submission. Kategori ketiga adalah material. Ini mengacu pada fabric, pada trim, pada top stitching, dan lain-lain. Misalkan kalau fabricnya harus disubmit dengan warna Pantone atau hex code tertentu, maka ketik aja kode warnanya langsung di baris base color.fabric. Nah, lalu kalau fabricnya harus dikumpulkan beserta dengan normal map dan roughness map, maka ketik true pada bagian baris normal map dan pada baris roughness map. Nah, di sini. Kategori keempat adalah avatar. Ini mengacu pada syarat pengaturan avatar ya. Kalau sampelnya harus menggunakan avatar dan size tertentu, maka ketik aja kode nama avatar pada avatar name dan kode size pada avatar size. Size-nya mau apa dimasukin. Yang terakhir adalah kategori pengaturan lainnya. Hal ini mencakup view angle, grading gitu, dan lain-lain. Contohnya kalau semua material pattern harus menggunakan penamaan bahasa Inggris, ketik true aja pada baris yang berbahasa English only. Ketika kita selesai ngatur, kita klik apply untuk mengaktifkan kriteria 3D quality check-nya. Untuk mengatur properti lainnya dengan detail-detail, teman-teman bisa mengarah pada panduan PDF. Ini bisa di-download. Kalian juga bisa mengacu pada panduan kualitas Flow 3D di website Flow untuk mengetahui standar pembuatan pakaian yang lebih berkualitas. Nah, setelah menetapkan syarat kualitas sampel 3D, kita bisa request ke vendor untuk membuat sampel 3D-nya dan disubmit di company workspace. Setelah sampel 3D-nya ini jadi, kita bisa evaluasi dengan fungsi yang ada di dalam content page. Nah, pertama kita memeriksa laporan dari 3D Quality Check Tool. Caranya gimana? Kita mengarah ke content page dari sampel 3D yang ingin kita periksa. Dan di sini kita bisa lihat ya, di samping ada label QC. Kalau warnanya merah berarti sampelnya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kita bisa klik pada label merah untuk lihat laporan lengkapnya. Nah, untuk properti yang dicentang warna hijau, berarti propertinya udah memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk properti yang dicentang warna merah, berarti belum memenuhi persyaratan. Contohnya ya, kalau kita klik pada tombol details, nanti layarnya akan menunjukkan pola mana yang belum teraplikasikan strengthen. Nah, tanda seru. Nah, contoh lain, kalau misalnya kita klik di detail samping ya, ini akan menunjukkan kalau kainnya yang mana yang nggak dipakein roughness map. Nah, untuk properti lain yang diberi warna abu-abu, ini mengacu pada properti yang belum ditetapkan standarnya. Perlu kita perhatikan ya, kalau fungsi ini tuh hanya tersedia di dalam file Flow yang dibuat di versi Flow 2024.2 atau versi setelahnya. Untuk file yang dibuat di versi sebelumnya, kalian bisa save filenya dari software versi yang terbaru supaya nanti bisa pakai fiturnya. Setelah analisa laporan kualitas 3D, kita bisa cek informasi garment di content field. Ini menunya menunjukkan informasi dasar mengenai file tersebut, dan kita bisa lihat kelengkapan daftar informasi. Kemudian kita juga bisa cek sampelnya di 3D Live Viewer. Contohnya kita bisa klik pada menu Show Avatar untuk cek detail avatar. Contohnya tadi standar yang kita tetapkan adalah menggunakan male mannequin size 38, tapi ternyata sampel ini pakai mannequin size 40 ya. Maka avatar ini tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Lalu, kalau misalnya kita ganti ke viewer translucent, kita bisa lihat hemnya ini agak nggak rata. Ini mempengaruhi hasil drapingnya. Ketika kita menyalakan yang namanya garment fit map, ini juga menunjukkan bagian hem dan armhole-nya terlihat agak ketat.
Nah, di 3D Live Viewer ini kita juga bisa memeriksa yang namanya 3D Tech Pack untuk melihat penamaan material. Nah, di sini. Ini membantu untuk cek naming conversion-nya. Ketika kita klik pada material atau pola tertentu, 3D Viewer akan menunjukkan highlight posisinya. Contohnya, berdasarkan laporan tadi, saku kiri depan ternyata di-strengthen ya. Kita bisa coba klik pada saku yang depan dan identifikasi polanya tuh yang mana sih? Gitu. Kemudian, kita juga dapat memeriksa konstruksi pattern dengan 2D viewer, sama dengan 3D viewer yang ada di software Klo ya. Contohnya, nah, tadi garis arah serat panel belakang itu keputar ke sisi kiri. Dan ada beberapa segmen poin yang tidak diperlukan di sisi bagian kerung lengannya. Kita bisa identifikasi di closet dahulu, nanti untuk diperbaiki pada submission berikutnya. Nah, kita juga bisa memeriksa properti material dengan detail. Pada apa? Menggunakan fungsi namanya konfigurator. Ketika kita klik pada salah satu material pada objek browser, propertinya akan ditunjukkan seperti tekstur, color, intensitas, dimension, dan lain-lain. Contohnya di laporan sebelumnya itu fabric nylon cover belum ada roughness map-nya. Jadi untuk melihat benar atau tidak, kita bisa cek di menu konfigurator. Nah, yang terakhir, untuk memeriksa detail teknis lainnya, kita bisa cek menggunakan Web Tech Pack. Web Tech Pack ini menyimpulkan semua rincian teknis. Contohnya, kita bisa lihat ukuran pattern atau point of measurements-nya. Dan misalkan pada saat kita sambilan melihat daftar ukuran POM, kita bisa klik ukuran satu persatu. Dan rincian ukurannya masing-masing akan muncul di 3D window. Detailnya ada juga. Ini adalah salah satu cara praktis ya untuk memastikan apakah ukuran garment sesuai dengan tag pack-nya. Dengan menggunakan fungsi-fungsi yang saya jelaskan ini, kita bisa memeriksa kualitas garment 3D dengan mudah. Setelah kita periksa file 3D closet, kita bisa request kepada vendor untuk perbaiki filenya. Nah, untuk memberikan nilai scoring, di panel sisi kiri ada bar untuk input nilai file sesuai dengan standar masing-masing. Kemudian kita bisa menandakan rincian revisinya juga. Ini di mana kita bisa masukin rincian revisi di dalam kolom komentar. Lalu kita bisa juga menganotasikan bagian-bagian tertentu, bahkan kalau mau komen di 2D window juga bisa. Contohnya ya, kita tadi ingin menginformasikan vendor untuk memperbaiki garis arah serat panel belakang. Nah, di sini bisa dilakukan. Setelah memberikan anotasi, nanti vendor akan langsung mendapatkan notifikasinya. Jadi vendor bisa memperbaiki sampelnya di Klo sesuai dengan komentar yang ditandai dan sesuai dengan laporan QC. Kemudian tinggal di-upload versi barunya. Kalau pengumpulan baru udah diperbaiki ya, nanti dan kalau emang benar memenuhi syarat yang ditetapkan di fungsi 3D Quality Check, maka warna tombol QC akan berubah menjadi warna hijau. Artinya, filenya sudah lengkap dan benar. Nah, kesimpulannya dari demonstrasi ini ya adalah ini tuh adalah salah satu alur kerja yang kami sarankan. Teman-teman bisa menyesuaikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dibandingkan dengan metode tradisional, adopsi fitur 3D Quality Check ini bertujuan untuk menyederhanakan alur kerja pemeriksaan QC menuju produksi. Gitu. Kita udah masuk ya ke sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tanya jawab, ada pertanyaan atau feedbacknya boleh disampaikan di kolom komentar. Oke, udah 5:25, gak ada pertanyaan lagi. Kita sudahi ya, terima kasih semuanya teman-teman udah bergabung di webinar hari ini. Jangan ragu untuk mencoba-cobain
untuk 3D Quality Check fitur baru CloseSet. Nanti kalau ada webinar lagi, saya informasikan lagi. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk disampaikan ya ke saya. Terima kasih.